Selamat datang di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Pateners, ini sebelum memulai produksi nih kita semua di sini sudah swab antigen dan hasilnya semuanya negatif. Jadi ngingetin juga untuk Pateners jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Nah, sekarang saya mau izin dulu nih untuk buka masker supaya lebih jelas untuk menyampaikan informasi. Boleh ya? Oke, baiklah. Buka dulu ya. Oke, nah untuk Pateners yang ingin memulai usaha tapi mungkin masih bingung nih dengan produk-produk yang harus dijual, harus jualan apa. Nah ini dia, di Paten kita tuh akan memberikan tayangan UMKM yang kreatif dan juga yang keren pastinya. Jadi mudah-mudahan ini semuanya juga bisa menjadi inspirasi ya untuk Pateners memulai usaha. Nah hari ini spesial banget. Hari ini kita mau melihat UMKM nun jauh di sana dari Papua. Nah, UMKM yang pertama aku mau ngebahas Carvein. Jadi Carvein itu apa? Jadi gini, yang namanya menjual kopi tapi di mobil vintage itu kayaknya sekarang sudah menjadi tren ya. Dan kalau ngomongin kopi khas Papua itu begini banget. Salah satu kopi yang paling enak adalah dari Papua. Nah, kalau semuanya dikolaborasikan apalagi dengan petani lokal, wah itu kayaknya udah jempol banget deh. Penasaran kan kayak gimana? Kita lihat yuk. Pertama kita ada 3 orang untuk membangun bisnis ini yang bernamakan Carvein. Carvein ini artinya car itu mobil, vein itu zat senyawa yang ada di dalam kopi. Jadi namanya mobil kopi, Carvein. Di sini kita sebenarnya dari hobi sih, sering ngopi sampai akhirnya membuat sebuah brand yang bernamakan Carvein. Kita penjualannya baru di Kabupaten Jayapura, tempatnya di Sentani. Kita harga kopinya mulai start dari harga 20.000 sampai 30.000. Ini kita berkolaborasi sama petani Papua dengan baristanya langsung. Baristanya ini dia dari pegunungan, Wamena. Untuk pemasarannya kita lewat sosial media, pertama Instagram. Di situ ada info-info mengenai kita buka di mana dan di jam berapa dan tutupnya jam berapa. Motivasinya agar semua kalangan anak muda bisa mengambil contoh bahwa anak muda juga bisa berusaha. Tujuan yang pertama untuk mensejahterakan para petani lokal, khususnya di Papua. Untuk yang kedua, kita mengurangi kebiasaan minuman-minuman keras di Papua. Dan yang ketiga, kita memperkenalkan bahwa kopi Papua ini kopi yang lebih enak daripada kopi yang lain. Harapannya semoga untuk petani kopi lokal Papua bisa sejahtera, dan yang kedua semoga Carvein bisa buka cabang di mana-mana. Seru kan? Nah sekarang nih yang mau aku bahas adalah kerajinan kulit kayu Nembainye. Tuh namanya aja udah Papua banget nih. Jadi kalau Nembainye ini adalah merupakan UMKM yang memproduksi kerajinan kulit kayu. Tapi yang uniknya adalah setiap motif lukisan yang dibuat itu memiliki arti tersendiri untuk warga setempat. Oh, berarti emosionalnya dapet nih ya. Salah satunya adalah motif Yoniki. Tapi apa sih motif Yoniki? Yuk kita lihat. UMKM yang menyangkut kerajinan dari Mama sendiri itu terbentuknya tahun 2009. Itu dibentuk langsung dari Kementerian Pusat
Perindak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pusat yang membentuk kelompok usaha bersama dengan nama kelompoknya Nembaye, yang artinya itu satu kesatuan atau kebersamaan. Kulit kayu itu tahap pertamanya itu kita harus cari pohonnya yang baik, terus diambil kulitnya. Setelah itu kulitnya dikuliti lagi kulit luarnya. Nah, setelah itu baru ditumbuk menggunakan batu dan besi. Itu proses untuk pelebaran dan untuk panjangnya dari satu kulit. Untuk mengeluarkan getah dan sebagainya dicuci, setelah itu baru dijemur, dipaku di atas papan. Setelah dijemur sudah jadi satu lembar kulit kayu untuk dibuat lukisan, dibuat produk-produk seperti dompet dan sebagainya. Yang Mama pegang ini lukisan kulit kayu. Motif yang termuat di dalam lukisan kulit kayu ini motif Yoniki. Harapan Mama ke depan untuk usaha kulit kayu ini bisa lebih meningkat, bisa lebih dikenal banyak orang, dan memotivasi untuk anak muda yang sekarang ini supaya mereka lebih mencintai budaya mereka. Keren kan? Kerajinan kulit kayunya kan? Emang gak salah. Nah berikutnya nih yang gak kalah keren adalah sambal mace Papua. Wah, kalau kita ngomongin soal Papua, produksinya tuh dilakukan secara manual. Sambal mace Papua ini tidak menggunakan pengawet, tapi tahan hingga 6 bulan. Berarti kualitasnya tuh terjamin banget. Nah sekarang bayangin, makan nasi di depan nih, nasi putih, pakai telur dadar aja, tapi pakai sambal mace. Jadi lapar ya, biar tambah lapar kita lihat yuk. Awal tahun 2020 itu dampak COVID terasa sekali sehingga adanya pembatasan sosial di kota Jayapura itu sendiri sampai jam 2 siang itu dibatasi. Namun mama saya sehari-hari itu berjualan di pasar yang pasar baru buka itu jam 6 sore. Pikir bagaimana ikan asar yang setiap hari mama saya jual ini bisa laku terjual. Jadi saya berinovasi jadi sebuah produk sambal mace Papua. Untuk treatment pemilihan bahan baku sendiri itu memang kami bawa dari bahan-bahan lokal di sini. Bahan-bahannya juga tidak terlalu ribet dan tidak sulit untuk didapatkan karena ada di sekitar kita, di pasar ada. Untuk cabai sendiri memang kami punya lahan sehingga kami bisa tekan biaya produksi. Awal-awal sekali kami memang masih terkendala karena mulai merintis. Tapi mulai lama-kelamaan sudah 1 tahun lebih ini banyak sekali permintaan apalagi pon ini, jadi itu 400 sampai 500 botol. Itu yang kami produksi sehari karena itu harus masuk ke toko-toko retail dan kemudian masuk ke beberapa venue pon. Harapan saya ke depan melalui Mace Papua ini banyak orang, banyak perempuan di luar sana yang memberi mereka manfaat sehingga ke depan hidup mereka itu berkelanjutan dan mereka tidak berpikir hanya sempit saja tapi mereka berpikir untuk bagaimana saya bisa berkembang, bagaimana membuktikan bahwa seorang perempuan Papua itu bisa keluar dari zona nyaman. Selain perempuan, anak-anak muda Papua juga ke depan bisa lebih berkembang. Mace Papua, orang bisa. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus
lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Lanjut yuk Pateners, kita akan ngomongin UMKM berikutnya. Nah, yang berikutnya akan kita bahas nih adalah Desa Wisata Kampung Yoboy. Jadi ini adalah kampung unik yang ada di atas Danau Sentani yang punya beberapa potensi pariwisata alam dan juga budaya. Warga sekitar Danau Sentani tuh memanfaatkan Kampung Yoboy ini sebagai destinasi wisata. Nah, tapi yang serunya mereka tuh menyediakan fasilitas yang menarik. Nah, langsung deh kalau gitu kita lihat kayak gimana. Kampung Yoboy itu sebelumnya dari kampung tua di sebelah sana, terus mereka pindah ke sini. Jadi dulu ini tempat makan, tempat hutan sagu, bukan tempat tinggal. Ya, setelah itu jadi kampung, sekarang jadi seperti sekarang. Ya. Ini wisatanya kita baru tahun 2019. Ide dari beberapa teman untuk cat dermaga, terus kita inisiatif kumpul uang dari pemuda, dapat uang sekitar 2 juta, kita beli cat. Setelah cat dermaga, terus kita posting di medsos, terus viral waktu itu, karena waktu itu kan di saat pandemi, masyarakat mulai lihat, oh ini bisa jadi tempat kunjungan wisata, akhirnya mulai siap-siap yang lain. Jadi di Kampung Yoboy daya tariknya itu tadi, selain dermaga warna-warni, itu kan ikonnya dari Kampung Yoboy. Terus ada Taman Gizi terapung, itu organik semua, sayur-sayur tadi. Terus ada rumah baca, ada lapangan terapung, terus trekking sagu. Ya, harapan kami ke depan mungkin kampung ini bisa lebih mandiri lagi ya, terutama masyarakat di sini bisa lebih sadar bahwa mereka ke depan manfaatkan potensi yang ada ini biar bernilai ekonomi. Keren banget kan desa wisata Kampung Yoboy-nya, jadi pengen ke sana dong. Ini salah satu alasan lagi nih. Jadi ada yang namanya Primitive Urban Coffee. Jadi mereka itu merupakan kopi Robusta asli Papua Ambay yang diblend dengan kopi Robusta Temanggung. Udah gitu metode yang dipakai adalah cold brew, seduh dingin. Aduh, udah gitu ditambah lagi, dipadukan lagi dengan susu dan gula aren organik. Aduh, jadi kayak pengen minum ya. Kalau gitu aku wakilin aja ya. Aku yang minum gak apa-apa ya. Langsung nih aku buka nih, Primitive Urban Coffee. Jadi awal mulai saya terjun untuk berbisnis kopi ini adalah sebagai putri Papua ya yang berasal dari sana. Saya ingin mengembangkan saja bagian daripada SDA Papua itu untuk pertama kopi ya ke tahap nasional, tapi menjangkau kalangan menengah ke bawah. Primitive Urban Coffee itu jadi diambil primitif itu kan berdasarkan tradisional gitu yang lebih original. Jadi kita ambillah primitif, kemudian urban itu kita ingin membuat kopi-kopi Papua ini dalam menu-menu yang modern. Akhirnya keluarlah ide untuk bikin kata urban itu, Primitive Urban Coffee. Jenisnya 2, Arabica dan Robusta. Tapi dari 4 origin, yaitu dari Ambay Diru, itu dari Kepulauan Yapen. Kemudian dari Wamena, dari Dogiai, dan juga dari Yahukimo. Terus aja ya lakukan apa yang kita lakuin ya kalau menurut saya gitu. Dan asal kita mau tetap semangat, tetap belajar, membuka diri dan berusaha terus, nggak gampang nyerah dengan apa yang kita tantangan-tantangan itu, saya pikir
akan sampai kepada tempatnya. Saya juga mulainya juga cukup lama ya, dan terus terang belum sampai sekarang pun target yang saya mau capai ya belum 100%, tapi saya udah sampai di setengah jalan lewat, saya udah sampai ke situ. UMKM selanjutnya adalah rasatanah.com. Jadi, Rasatanah ini hadir sebagai solusi untuk platform marketing dan marketplace digital berbasis kearifan lokal yang menyatukan daya dobrak untuk para UMKM Papua nih. Rasatanah tentunya bertujuan untuk memberikan akses pemasaran bagi para UMKM lokal. Komitmennya bagus banget. Jadi komitmennya itu baku bagi, baku sayang. Tentunya melalui berbagai layanan yang disediakan lah untuk UMKM Papua dan juga untuk Kitong Samoa. Nah, salah satunya produknya adalah ini. Kamu bisa cek juga, dan kalau kamu butuh bantuan, kita lihat dong yang satu ini. Kita mulai sejak masa pandemi karena lagi tidak sibuk menyanyi. Jadi di rumah biasanya saya nggak ngapa-ngapain. Kebetulan depan rumah itu ada kakak Tim Sangian, itu juga teman saya. Jadi kita suka ngobrol, waktu cerita saya sharing karena kakak Tim ini anak IT. Saya bilang, kakak Tim, saya pernah punya kepikiran pengen buat satu platform untuk mempromosikan produk-produk lokal unggulan Papua. Nama Rasatanah ini awalnya waktu kita duduk bareng, nama yang muncul itu Tanah. Kakak Tim bilang, karena anak-anak Papua itu identik dengan dia bangga banget sebut dirinya itu anak daerah, anak lokal. Seorang pembeli yang masuk ke dalam website Rasatanah akan masuk ke fitur namanya Pasar Tanah, dan di sana akan ada banyak produk-produk UMKM yang akan dikategorikan sesuai dengan bentuk-bentuknya. Kedepannya itu direncanakan akan meluas bukan hanya dari aspek jual beli barang-barang UMKM, tapi ke aspek lain seperti tempat wisata misalnya, dan juga memperkenalkan budaya-budaya asli Papua. Kunci sukses dari bisnis Rasatanah ini datang dari semangat masing-masing dalam percaya akan kompetensi satu sama lain. Tapi yang sebenarnya paling penting itu berserah sih sama kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Ini sekarang aku udah pakai masker nih, dan pastinya udah jaga jarak karena aku akan ngobrol dengan pelaku UMKM. Jadi sekarang aku sudah bersama Nur Khalifah. Beliau adalah pemilik Dimsum Bapake yang dirintis dari nol dengan modal pribadi yang seadanya gitu ya. Keunikan lainnya apa? Jadi Dimsum Bapake ini katanya fokus menjadi supplier dan juga reseller, benar ya? Lalu banyak produk yang dijual itu bukan dibikin sendiri, tapi diambil dari supplier lain. Tapi sekarang udah punya 80 reseller dan omsetnya sampai 100 juta rupiah. Waduh, langsung aja kalau gitu Kak Nur, ceritain dong ini gimana sih awalnya nih tentang Dimsum Bapake ini gitu. Oke, baik Pateners, jadi Dimsum Bapake ini aku rintis sejak tahun 2017 tepatnya, dan kita fokus menjual frozen food yang halal, homemade, dan juga tanpa bahan pengawet. Nah, Dimsum Bapake ini sendiri banyak yang bertanya apa sih Bapake gitu ya? Oh, yang jual perempuan seperti itu. Ini Mamake nih berarti. Iya. Jadi Bapake itu sebenarnya singkatan, Kak. Oh. Iya.
Jadi saya merintis usaha ini punya tujuan, dan Bapak Kayak ini adalah tujuan dari usaha saya. Emang apa sih singkatannya? Banyak itu bahagia. Jadi Oke. saya ingin dengan usaha ini saya itu bisa bahagia ngejalaninnya. Oke. Yang kedua Pak itu saya ingin bisa bermanfaat untuk orang banyak sehingga saya mendapatkan pahala. Dan yang terakhir itu kayaknya itu adalah keluarga. Jadi memang saya awal sekali merintis usaha ini tujuannya memang ingin sekali bisa membahagiakan keluarga saya gitu, bermanfaat buat keluarga saya seperti itu. Terus awalnya tuh gimana nih? Kenapa bisa akhirnya memilih dimsum? Terus udah gitu kenapa menjadi supplier? Terus dapat reseller itu gimana tuh ceritanya? Awalnya saya menjadi reseller ya karena memang saya ini tidak pintar masak Kak, yang pintar masak suami. Jadi saya merasa gini Pateners, kita itu nggak mesti fokus sama kekurangan kita gitu ya. Orang yang nggak bisa masak bukan berarti kita nggak bisa terjun di bisnis kuliner, seperti itu. Jadi kita juga sekarang zamannya ini bukan lagi zaman kompetisi tapi zaman kolaborasi. Maka saya menemukan ada produsen yang dia produksi dimsum enak. Nah saya punya keahlian marketingnya, jadi yaudah kita join, kita pasarin dimsumnya ini sehingga alhamdulillah ternyata diminati sama masyarakat. Dan terus sekarang bukan hanya dimsum aja, jadi kita ada beberapa produk lain seperti kebab, sambosa, pasta frozen, lasanya dan lain-lain juga ada. Nah itu supplier saya itu adalah orang-orang terdekat saya. Jadi kayak ada temen yang dia memang jago masak, yuk kamu bisa bikin apa, yuk aku yang jual kamu yang bikin gitu. Jadi zaman sekarang itu kolaborasi. Wow, gitu, Kak. keren banget ya. Ini salah tiga sih sebetulnya ya. Adalah produk yang dipasarkan Betul di sekali. dimsum Bapak ya. Ini sebetulnya dimsum frozen, tapi ini sudah matang ya. Sudah dikukusin. Sudah matang dan udah dikukusin ya. Sudah. Aku buka ya. Boleh. Aku boleh tahu ini ada rasa apa saja nih? Baik, untuk dimsumnya itu kita ada 5 varian topping. Jadi ada yang original ayam. Jadi kita bahan dasarnya itu dimsum ayam ya. Ada smoked beef, ada cumi dan udang dan juga jamur. Nah, untuk sekarang ini kita ada 3 varian saus sebenarnya. Cuman di sini saya bawa yang original aja. Jadi ada saus mentai dan juga ada saus mercon, Kak. Gitu. Kalau Ini yang original aja kita bawa. Dari sausnya aja ada 3 macam loh ya. Terus kalau misalnya nih kamu bisa memberikan tips deh untuk para pateners yang mau berbisnis kuliner. Baik ya, tips yang paling pertama sih ketika kita ingin bisnis kuliner, pastikan kita cari produk yang memang berkualitas Kak. Ya. Gitu. Terus tips yang kedua, kalau buat pateners nih yang misalnya sambil berkarir, sambil kerja, sambil ngomong anak gitu, pilihlah usaha-usaha yang resikonya minim Kak. Ya. Jadi zaman sekarang ini udah nggak zaman kita mau usaha kemudian kita harus punya modal puluhan juta gitu ya, atau kita mikirin tempatnya di mana nih, kita nggak punya tempat gitu. Padahal handphone kita pun hari ini sudah bisa menjadi tempat usaha buat kita. Bener. Gitu. Dan dimsum Bapaknya membuka peluang reseller juga keagenan dan kita bisa dropship Kak. Gitu. Nah, itu tuh aku tuh tertarik tuh dengan konsep bisnis kamu itu tuh. Gimana sih caranya kamu untuk menjadi reseller, terus udah gitu menjadi dropshipper, itu gimana tuh caranya tuh? Iya, jadi sekarang ini kita memang fokus, kita sudah banyak produk ya, dan kita juga ada home store-nya, kita stok produk dan kita melayani teman-teman reseller ataupun dropshipper yang mau bergabung sama kita. Jadi mereka itu hanya tinggal mencari pelanggan, tools promosinya sudah kita sediakan Kak. Foto-fotonya, video-videonya itu kita sudah siapkan, teman-teman tinggal promosi di media sosial yang mereka punya, lalu mereka tinggal mengirimkan format ordernya ke saya, terus saya lakukan pengiriman. Aduh, seru banget. Terima kasih banyak kalau begitu Sama-sama, Nur Khalifah. Kak. Kak Nur sudah hadir di sini memberikan inspirasi kepada kita dan juga memberikan dimsum kepada kita ya. Terima kasih banyak loh ya. Sehat-sehat terus, semoga makin sukses untuk dimsum Bapake. Instagramnya apa? Dimsum_Bapake. Dimsum_Bapake. Coba dicek kalau mau menjadi reseller, dropshipper, atau mungkin menjadi customer juga boleh pastinya ya. Baik, Pateners jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan ada produk-produk buatan Indonesia yang keren banget. Stay tune! Halo Pateners, buat kamu yang mau mulai usaha, jangan ragu, jangan takut. Saat ini sudah terbuka peluang yang lebar sekali, terutama di sosial media. Kalian bisa membangun usaha apa aja sesuai passion kalian. Dan jangan lupa untuk selalu kerjakan apa yang kalian cintai dan cintai apa yang kalian kerjakan. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh,
Pateners, sekarang kita sampai pada segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Nah, kali ini di episode Papua ini kita akan mencari dan melihat-lihat nih produk-produk yang keren-keren dari Papua. Ada apa aja? Yang pertama ini nih namanya adalah sagolicious.official. Jadi mereka itu menjual produk sagu tapi dalam bentuk yang lebih modern. Kalau dilihat ada yang bentuknya mie tapi pakai buah dan sayuran juga. Jadi misalnya nih ya, ada namanya mie buah naga yang sehat banget. Warna-warninya juga pastinya karena dipakai dengan bahan yang natural dari buah dan sayuran, jadi pastinya sehat. Kayak apa? Kita lihat yuk. Pateners, kali ini ada inovasi baru di bidang kuliner dari sagolicious.official. UMKM ini mengolah sagu menjadi beragam sajian kuliner yang enak dan menyehatkan. Produknya ada pasta, mie, dan keripik dengan beragam varian rasa. Warna yang dihasilkan dari olahan sagu berasal dari buah dan sayuran yang tentunya menyehatkan. Ini sih makanan yang sehat banget Pateners dan terlihat sangat menggiurkan. Kalau dibayangin seru banget ya bisa makan di satu mangkok dengan isian yang warna-warni. Nah, untuk produk keren yang kedua yang mau aku kasih lihat adalah helloend.id. Helloend.id ini adalah produk hair care yang bisa membantu merawat rambut setiap hari. Dan mereka itu menyediakan hair cream dan juga hair shampoo yang wanginya tuh peach banget. Terus produknya sendiri ada hair shampoo dan juga ada hair cream. Nah, pastinya punya khasiat tersendiri dong. Kenapa mereka menjual produk itu ya kan? Ini mengandung 100% organic virgin coconut oil dengan aroma peach yang dapat menyegarkan rambut dan juga kulit kepala. Jelasnya seperti apa? Kita lihat yuk. Pateners, kali ini ada produk hair care dari helloend.id yang bisa membantu merawat rambut setiap hari. UMKM ini menyediakan hair cream dan hair shampoo yang mengandung 100% organic virgin coconut oil dengan aroma peach yang dapat menyegarkan rambut dan kulit kepala. Menggunakan produk yang terbuat dari bahan alami dapat menjaga rambut tetap sehat loh Pateners. Nah, produk selanjutnya nih adalah Wunggani_product. Nah, mereka ini menjual ekstrak buah merah itu dengan hair care, jadi ada hair shampoo, lalu ada juga sabun, lalu ada juga lotion yang pastinya membawa khasiat tersendiri juga karena kita tahu buah merah itu juga banyak banget khasiatnya kan. Langsung aja kita lihat lebih jelasnya. Masih dari produk kesehatan, kali ini ada inovasi baru yaitu produk perawatan tubuh yang bahannya berasal dari buah tradisional Papua, yaitu buah merah. Atau oleh masyarakat Papua disebut kuansu. Produknya berupa shampoo, sabun, dan lotion yang aman untuk semua jenis kulit. Produk ini sudah BPOM loh Pateners yang tentunya aman untuk digunakan. Nah, berikutnya adalah Konopa dari komunitas Noken Papua. Kita tahu Noken ini adalah tas tradisional dari Papua yang pemakaiannya tuh di atas kepala lalu digantung ke punggung. Variasinya tuh banyak banget, dari yang kecil sampai yang besar itu ada. Terus udah gitu warnanya juga macam-macam, keren-keren banget. Dari Instagramnya nih yang bisa aku simpulkan adalah mereka itu sangat kreatif sekali. Karena produknya juga banyak banget, variasinya juga beragam. Dan kalau misalnya kamu mau memilih yang kamu suka, bisa banget. Cus, pilih, lihat aja. Konopa adalah kepanjangan dari komunitas Noken Papua. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang biasa dipakai oleh mama-mama Papua sehari-hari yang dipakai di bagian depan kepala dengan mengalungkan ke arah punggung mereka. Tas Noken ini terbuat dari serat kulit kayu. Tas ini memiliki ukuran yang bervariasi dan model yang beragam. Warna yang dihasilkan pada tas menggunakan pewarna alami. Tas ini sangat unik sekali ya Pateners. Lalu berikutnya nih yang mau aku kasih tahu adalah mamayo.online store. Jadi mereka ini menjual produk-produk batik sebetulnya. Tapi yang istimewa adalah produk-produk batiknya ini ukiran tangan. Terus motifnya itu gambar kekayaan hayati masyarakat Papua. Bisa dipilih juga mau bentuknya kemeja, jaket, dress. Wah ini jaketnya keren banget nih, aku jadi pengen nih. Oke, aku mau pilih-pilih dulu, tapi kamu lihat dulu aja ya.
Papua merupakan salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Kekayaan alam ini turut diabadikan oleh UMKM Mamayo.online store dengan membuat produk batik ukiran tangan dengan motif gambar kekayaan hayati Papua. Ada burung cendrawasih, ukiran kayu, koteka, ikan, bunga anggrek, dan masih banyak lagi. Produknya sangat eksklusif dan memukau sekali Pateners. Keren! Sagu adalah makanan tradisional dari Papua. Nah, yang berikut ini adalah sapapua.sagu. Jadi mereka ini sebetulnya tuh menjual pati sagu yang dihasilkan dari pohon sagu yang tumbuh alami tanpa pestisida di Sorong Selatan Papua. Karena mereka menjualnya tuh pati sagu, jadi bisa diolah menjadi produk-produk yang lebih modern banget. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja secara langsung. UMKM sapapua.sagu menyediakan pati sagu yang dihasilkan dari hutan sagu alami di Sorong Selatan, Papua Barat. Pati sagu alami memiliki beberapa fungsi kesehatan seperti bebas gluten, rendah indeks glikemik, dan bersifat prebiotik. Packaging yang digunakan Sapapua Sagu merupakan kemasan plastik sekali pakai yang dapat didaur ulang. Pati sagu ini dapat dikonsumsi menjadi beragam sajian kuliner yang menyehatkan loh Pateners. Nah, produk yang berikutnya adalah sesuatu yang sangat Papua banget juga. Ini namanya Reimei.art. Jadi mereka tuh menjual premium souvenir dari Papua yang merupakan hasil karya tangan. Tapi untuk lebih jelasnya gimana? Lihat aja langsung. Souvenir merupakan salah satu produk khas yang harus dibeli ketika berkunjung ke suatu tempat baru. Dan kali ini ada souvenir dari Reimei.art yang menyediakan produk asli karya tangan orang Sentani Papua. Produknya ada lukisan, tas, dan topi dengan motif yang memiliki cerita tersendiri dan diyakini oleh masyarakat Sentani secara turun-temurun. Produknya unik dan keren banget ya Pateners. Produk keren selanjutnya adalah Kimsi_collection. Jadi mereka ini membuat anting, terus membuat bros yang sangat Papua banget. Jadi mereka tuh memakai kulit kayu juga, terus digabungkan dengan metal juga, dengan baja. Yang pastinya tuh keren-keren banget deh. Kalau nggak percaya, coba dicek sendiri aja. Pasti pengen langsung beli. Anting merupakan aksesoris yang dapat membuat wanita tampil lebih manis dan feminin. Saat ini anting sudah tersedia beragam desain dan ukuran yang dapat dipilih sesuai dengan karakter kamu Pateners. Nah, kali ini ada UMKM yang menyediakan anting unik yaitu Kimsi_collection. Anting yang diproduksi adalah anting cantik yang terbuat dari gelang berbahan sekan dari wamena yang dibuat menjadi anting modern. Modelnya unik banget Pateners dan ini handmade. Keren banget kan? Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali, jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Pateners, kaget ya aku siapa? Kenalin dulu nih, aku adalah Miss Cetal. Catat ya, cental, centil, digital. Jadi ini adalah segmen baru di Paten, namanya DigiNews. Nih keren banget nih. Jadi gini, kita tuh mau ngasih tahu UMKM yang sukses merambah dunia digital yang pastinya menjadi inspirasi banyak orang. Yuk kita lihat. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Pateners tahu nggak sih sagu? Tahu dong, sagu. Biasanya kan dipakai buat papeda, nggak enak dipakai, Bo. Dimakan buat papeda, ya kan? Tapi ini jadi es krim. Gimana coba? Pateners, kali ini ada inovasi baru dari olahan sagu, yaitu menjadi sajian es krim yang nikmat. Unik banget kan?
Kalau biasanya sagu diolah menjadi papeda untuk menjadi hidangan utama, kini sagu diolah menjadi dessert yang menggiurkan. Es krim sagu kini menjadi jajanan khas bumi Cendrawasih. Dengan cita rasa yang nikmat dan pengemasan yang menarik, tentunya ini bisa bersaing dengan produk pabrikan loh Pateners. Pateners pakai Instagram dong. Tapi pernah nggak jualan di Instagram? Tahu triknya nggak? Nah, aku kasih tahu nih. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah trik untuk jualan di Instagram. Yaitu kamu harus punya akun jualan khusus, jadi tidak menyatu dengan akun pribadimu. Supaya konsumen bisa lebih fokus untuk mengulik produk yang kamu punya. Kemudian pada saat upload produk, kamu juga harus kasih keterangan yang menarik dan disertakan tuh keistimewaan produk kamu itu. Setelah itu pakailah hashtag yang sesuai dengan produk. Hashtag ini bisa ditambah sebanyak mungkin supaya nama brand kamu sering muncul di Instagram. Misalnya hashtag UMKM Papua. Produk kamu akan selalu muncul ketika orang mencari produk hashtag tersebut. Salah satu promosi yang oke nih Pateners. Terakhir, kamu harus upload testimoni dan buatlah giveaway untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Ih Pateners ya, anak-anak Papua tuh sekarang keren-keren loh. Sekarang mereka tuh siap untuk mendunia. Gak percaya? Lihat nih. Dua anak muda Papua merintis usaha fashion kekinian di media sosial dengan mengusung konsep bernuansa kepapuaan. Brand bertema Papua di Papua sangat jarang ditemui dan bisa dihitung dengan jari. Hal ini menjadi faktor pendukung UMKM ini untuk membalut karakter budaya Papua melalui fashion. UMKM ini menggunakan media sosial Instagram sebagai wadah promosi yang bernama @papua_pride.id. Terbukti, penjualan melalui sosial media dapat mempermudah UMKM ini dikenal oleh jangkauan yang luas. Siapa bilang Papua tertinggal? Enak aja, mereka tuh sekarang bikin aplikasi agregator dan juga aplikasi kasir. Keren banget, lihat nih. Ayo cepetan lihat. Produk UMKM Papua memiliki kualitas yang bagus, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Keuletan dan kegigihan dalam memanfaatkan jalur digital membuat produk Papua dapat menuju pasar di kancah nasional maupun internasional. Untuk mencapainya, ada dua aplikasi yang dapat menunjang keberlangsungan penjualan produk UMKM. Aplikasi agregator menerapkan cara mudah untuk monitoring toko online dan aplikasi kasir permudah pembukuan produk UMKM Papua juga sebagai platform utama media online bagi para pemilik usaha asal Papua. Kedua aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memperluas jaringan pemasaran dan membuat bisnis jadi lebih efektif dan efisien. Tuh, Papua aja udah go digital. Kenapa pelaku UMKM yang lain enggak? Jadi harus ya go digital. Ingat. Oke, kalau gitu Miss Cetal pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Dah. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang waktunya untuk paten surprise. Nah, kali ini nih kita akan mengarah ke industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide untuk membranding produknya. Siapa kira-kira targetnya? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam kondisi semangat dan sukses terus. Kembali bersama saya, seorang pria yang gantengnya tak terbendung, Mas Karyo. Ya, seperti biasanya, host yang paling terkenal dan juga termahal di zamannya ini akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang target di Paten Surprise. Siapakah target kita yang akan mendapatkan surprise kali ini? Yuk ikuti saya, yuk.
Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Waduh, dagang apa ini? Ini asinan sayur, Pak, Mas, buah. Oh, asinan sayur sama asinan buah? Iya, Pak. Begini aja dagangnya nih? Iya, Pak. Gak ada apa gitu, Kak? Nggak ada, Pak. Sepi banget gitu loh, Iya, cuma Pak. kaca. Begini nggak menarik dilihatnya. Ya mau diapain lagi, Pak? Cuma kayak gitu doang, Pak. Ini dagang udah berapa lama? Udah lama, Pak, udah belasan tahun. Oh, belasan tahun? Iya. Begini terus? Iya. Gak ada perubahan? Tidak. Itu kompor buat apa? Buat masak air, Pak. Buat masak air? Sama Panci sama- itu? sama goreng kerupuk juga. Ini mesti pakai branding, biar gitu. orang itu beli di sini, banyak yang datang. Ini yang beli orang kampung sini aja ya? Iya. Yang mobil-mobil lewat gak ada yang Iya. berhenti ke sini? Iya. Wah, mau tak ajarkan nggak? Boleh, Pak. Bagaimana caranya dagang itu yang profesional? Pakai branding, pakai merek dagang. Iya. Biar kelihatan niat dagangnya. Pengen tahu? Pengen tahu, Pak? Hah? Pengen. Pengen tahu Iya. benar? Ya udah. Kita ngobrol sana ya. Oh iya, nanti sebentar ya, Pak, mau nutup pintu dulu. Oh ya. Yuk. Ah, Ibu, dagang itu udah berapa lama? Udah belasan tahun, Pak. Belasan tahun? Iya. Cuma kayak gitu aja? Iya. Oh, nggak ada perubahan? Tidak. Begitu aja? Iya. Oh, itu penghasilan sehari cukup tuh? Alhamdulillah cukup, Pak. Cukup Anak berapa, Bu? 2, Pak. Anaknya 2? Iya. Suaminya kerja apa? Kuli bangunan, Pak. Kuli bangunan? Iya. Oh, tapi lumayan bisa bantu Iya, suami ya? Iya. Oh, itu kalau beli buah-buahannya di mana? Di pasar, Pak. Bersih? Bersih, alhamdulillah. Dicuci dulu? Iya, dicuci. Oh, higienis Iya. ya? Nah, tadi kan saya udah janji sama Ibu, mau bantu Ibu buat branding warungnya. Nah, sekarang saya mau tepati janji saya untuk membuat warung Ibu lebih profesional lagi. Iya, Tapi Bang. ingat, nanti Ibu harus daftar ke Haki. Ya, tahu Haki? Iya. Haki itulah hak intelektual, supaya nama dagang Ibu itu tidak ditiru sama orang lain. Iya. Ya, nanti kita kasih nama, biar kelihatan lebih keren gitu. Bu, kita lihat warung Ibu yuk. Kita lihat seperti apa warung Ibu. Nah, itu dia warung Ibu. Keren kan? Iya, Pak, Mas. Ya, perkenalkan saya adalah Mas Karyo dari Paten Surprise, Bu. Ya. Dan episode kali ini adalah Ibu yang mendapat surprise dari Paten, Bu. Terima kasih, Pak, ya Allah. Selamat. Makasih, Pak. Ya, Ibu adalah salah satu yang mendapatkan surprise dari Paten Ya Allah. dengan brand bernama Ya. Asinan Mak Nyus. Ya, makasih, Bapak. Yuk kita coba yuk, lihat yuk. Asinan Mak Nyus, sehat, segar, dan sedap. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Bapak. Silakan Bu lihat Bu. Ya Bu, ini dagang kayak begini Bu. Ya, kelihatan lebih rapi, ada brandnya. Jadi orang tahu ini dagangan Ibu, dan jangan lupa Bu, brand ini ya, Asinan Mak Nyus sehat, segar, dan sedap ini harus Ibu patenkan. Ibu daftarkan ke Haki Bu. Supaya apa? Supaya brand ini tidak ditiru sama orang lain. Nah, selain brand ini dirapihkan semuanya, Ibu dapat penggorengan, dapat panci. Saya kasih ini juga Bu. Dalam menjaga kesehatan, ya, dalam menjaga protokol kesehatan, ada ini face shield dipakai sama Ibu. Buat kalau Ibu berhadapan dengan konsumen supaya terjaga kesehatannya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, Ibu harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Ini Ibu. Ini juga ada
ya, sanitizer. Dan ini maskernya, ya. Semuanya disiapkan pokoknya Bu. Ini sarung tangannya. Nah, dan saya mau kasih untuk Ibu. Nah Bu, supaya brand Ibu lebih kelihatan, nah asinan Ibu ini mesti pakai brand depannya. Jadi kelihatan keren dong dagangannya. Niat banget. Nah, saya cabutin. Nah, pasang sih Bu. Nah, asinan Maknyus, sehat, segar dan sedap. Ada nomor Ibu juga di sini. Kelihatan. Jadi kalau mau pesan gampang. Selain itu juga kami siapkan ini Bu, buat nambah modal. Semoga modal ini bermanfaat buat Ibu untuk mengembangkan usaha Ibu. Nah, ini persembahan dari Paten Surprise. Ya, makasih Bapak. Semoga usahanya maju ya Bu ya. Amin, amin. Nah, Pateners, itulah tadi Ibu yang mendapatkan surprise dari Paten. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Ingat, kalau Anda sudah punya brand atau merek dagang, daftarkan ke Haki langsung supaya brand Anda terdaftar dan tidak ditiru oleh orang lain. Tetap semangat dalam berusaha, jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Akhirnya saya Mas Kali undur diri, sampai jumpa. Makasih Paten atas bantuannya menjadi warung saya jadi bagus dan tetap semangat untuk Paten. Kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi yang jelas terima kasih banyak sudah nonton episode kali ini. Terus terima kasih juga untuk para UMKM yang tadi tuh sudah ada dan bisa dibilang tuh turut memajukan perekonomian bangsa. Terima kasih juga nih untuk narasumber yang tadi sudah hadir untuk memberikan solusi kepada para UMKM. Kita ketemu lagi ya di Paten minggu depan di jam yang sama di TVRI pastinya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan karena ini untuk kita semua yang ada di sini ya kan. Baiklah, saya Lia Atmajaya undur diri. Sampai jumpa. Jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit.